Al-Kisah. Dalam perjalanan Isra Miraj, Nabi melihat sekelompok kaum yang perut mereka sangat besar bagaikan rumah. Di dalam perut mereka ular-ular ganas mencabik lambung mereka yang terlihat dari luar perut mereka. Setiap kali mereka mencoba bangkit berdiri, mereka selalu tersungkur jatuh seraya berkata, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat." Mereka berada di jalannya Firaun dan pengikutnya dan mereka diinjak-injak oleh setiap yang melalui mereka. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka itu sebagian dari umatmu yang melakukan praktek riba dan memakan harta riba. Mereka tidak berdiri melainkan bagaikan orang yang kesurupan setan." Al-Kisah. Sebagaimana dalam Al-Quran, Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah. Seperti apakah ciri-ciri Nabi Adam? Benarkah panjangnya mencapai belasan meter? Adapun ciri-ciri Nabi Adam memiliki tubuh setinggi 60 hasta. 1 hasta sama dengan 45,72 cm. Dengan demikian 60 hasta sama dengan 27,432 meter. Sebagaimana dibuktikan dalam hadits-hadits sahih, diantaranya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Telah Allah ciptakan Adam dengan semua ciri fisiknya. Tingginya 60 hasta. Selesai Allah menciptanya, Allah berfirman, 'Sana pergi dan ucapkanlah salam kepada malaikat yang duduk itu dan dengarkan baik-baik bacaan salam mereka kepadamu. Sebab itu sebagai salam penghormatanmu dan juga anak cucu keturunanmu.'" Hadits riwayat Bukhari. Di padang pasir tampak wanita tua sedang berjalan sendirian. Beban berat tergambar jelas di pundaknya. Tiba-tiba seorang pria baik hati segera menghampiri dan menawarkan bantuan. Wanita tua itu pun menyambut tawaran dengan perasaan senang. Sepanjang perjalanan pria itu dihujani ceramah. Si nenek berbicara tentang penolakannya terhadap dakwah Nabi. Dia memberitahu siapapun untuk tidak mengikuti jalannya, bahkan membahasnya sekalipun. "Jadi sekali lagi, jangan bicara apapun soal Muhammad," ujarnya. Anak muda hanya tersenyum dan mendengarkan makian nenek itu. Tanpa terasa tujuan perjalanan si nenek akhirnya sampai. "Biarkan saya memberimu satu nasihat, jauhi Muhammad," tambahnya. Sebelum berpisah, si nenek menanyakan perihal nama laki-laki itu. "Maaf, siapa namamu?" "Muhammad." "Siapa? Muhammad?" Si nenek terpaku sejenak. Singkat cerita, nenek tersebut memutuskan masuk Islam. Al-Kisah. Ketika Rasulullah dan sahabat hendak berwudu untuk melaksanakan sholat subuh, namun saat itu tidak ada air sama sekali. Nabi pun bertanya, "Apakah ada kantung air?" Sahabat menjawab, "Ada ya Rasulullah," sambil membawa kantung air itu kepada Nabi. Kemudian, Nabi meletakkan tangan kanannya di atas kantung air itu. Jari-jarinya pun terbuka dari sela-sela beliau. Seketika memancar air yang jernih sekali. Nabi kemudian berseru kepada Bilal bin Robah, "Hai Bilal, panggil orang-orang itu untuk berwudu." Orang-orang yang akan menunaikan sholat subuh itu pun dipanggil oleh Bilal untuk berwudu dengan air itu. Bukan hanya berwudu, bahkan sahabat Ibnu Mas'ud sampai meminum air itu. Air itu memiliki rasa yang sangat sejuk, seperti air yang memancar langsung dari sumber dalam bawah tanah. Air itu terus mancur sampai semua orang dapat berwudu. Al-Kisah. Dalam perjalanan Isra Mikraj, Nabi melalui suatu lembah dan mendengar suara yang sangat menakutkan serta tercium bau yang sangat busuk. Nabi berkata, "Suara apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah suara Jahanam." Jahanam berkata, "Wahai Tuhanku, datangkan kepadaku apa yang engkau janjikan karena sungguh telah banyak rantai-rantaiku, dan belengguku, kobaran apiku, air panasku, duri besarku, cairan busukku, azabku dan sungguh sangat dalam dasarku, dan sangat panas apiku. Maka datangkanlah padaku apa yang engkau janjikan." Maka Allah berfirman, "Untukmu Jahanam, orang-orang yang menyekutukanku dari kaum laki-laki dan perempuan, orang kafir laki-laki dan perempuan dan setiap orang sombong yang tidak beriman pada hari perhitungan." Al-Kisah. Diceritakan dalam agama Islam saat Rasulullah melakukan Isra Mikraj, yakni perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Kisah tersebut terjadi pada tanggal 27 Rojab. Perjalanan ini ditempuh Rasulullah dengan mengendarai buruk. Dalam riwayat, buruk didatangkan langsung dari surga. Rasulullah menaiki buruk ditemani malaikat Jibril dan malaikat Israfil.
Pada mulanya Buruk menunjukkan keliarannya, ia terkesan enggan ditunggangi Rasulullah. Namun Jibril mengendalikannya seraya berkata, "Wahai Buruk, tidak malukah engkau? Demi Allah, orang yang akan menunggangimu adalah orang yang paling mulia." Barulah Buruk memahami posisinya sebagai kendaraan yang bertugas mengantar manusia pilihan yakni Nabi Muhammad, maka berubahlah sikapnya menjadi jinak. Al-Kisah. Di dalam Quran Surah An-Naml ayat 18-19 bahwasanya, mukjizat Nabi Sulaiman yang sangat masyhur adalah saat beliau beserta pasukannya yang terdiri dari manusia, jin dan burung-burung, sedang berbaris melalui sebuah lembah. Ternyata lembah itu adalah rumah bagi semut. Melihat pasukan yang hebat tersebut, satu semut berkata kepada yang lain, "Bersembunyi di rumahmu, sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka." Karena mukjizatnya itu, Nabi Sulaiman mengerti apa yang dikatakan semut. Ia tersenyum pada dirinya sendiri dan berterima kasih kepada Allah untuk semua mukjizat yang diberikan kepadanya. Kemudian, dia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berhati-hati saat melangkah. Karena itu adalah ladang penuh semut. Al-Kisah. Nabi Adam yang melakukan dosa akibat tipu daya setan, mengakibatkannya terhempas ke bumi dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa kecuali mahkota dan hiasan pelipisnya. Di dalam kitab Duratun Nasihin, ketika Nabi Adam turun dari bumi, Nabi menangis selama 300 tahun. Selama itu pula, Nabi tidak pernah mengangkat kepalanya karena dosa dan rasa malu atas perbuatan yang ia kerjakan. Selain itu, Nabi juga bersujud di atas gunung selama 100 tahun. Di tengah tobatnya, air mata Nabi mengalir tanpa henti. Aliran air mata beliau tumpah di jurang Sarandip. Dalam tangisnya Nabi mengucap doa tobatnya. Terdapat dalam Quran Surah Al-Araf ayat 23, "Ya Tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Al-Kisah. Pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam sebuah perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Namun di tengah perjalanan Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Melihat kejadian itu, Nabi Musa bertanya alasan melubangi perahu. Sebab hal tersebut dapat membuat tenggelam orang yang menaikinya. Nabi Khidir pun mengingatkan Nabi Musa. "Engkau tidak akan tahan bersamaku," kata Nabi Khidir. Singkat cerita, akhirnya Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa tentang pelajaran yang terjadi dalam perjalanan. Khidir berkata bahwa perahu yang ia lubangi merupakan milik orang miskin. Sedangkan di depannya ada raja yang suka merampas perahu. Sehingga hal itu dilakukan untuk menyelamatkan perahu tersebut.